Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid da'rain illa annahu qal babul udhiyati bab udhiyah bab korban. Ya sunnatun muakkadatun la tazibu illa bin nazar wa la yudhi'u illa al-ibru wal bagaru wal ghanamu wa abdaluha badanatun summa baqaratun summa dhahinatun summa addun summa syirkum min badanah wa sab'u siyatin abdulu minal badanati wa abdaluha bayda summa safra summa gibra summa balga summa sawda summa al-hamra. Babul udhiyati bab udhiyah. Ya majbahu minan na'imi taqarruban ila Allah Ta'ala fi yaumin nahri wa akhir ayyamut tashrik. Kurban itu adalah hewan yang disembelih pada hari raya kurban taqarrub ila Allah, semata-mata mencari ridha Allah ila akhir ayyamut tashrik, sampai akhir yaumut tasyrik. Itulah yang namanya korban. Jadi hewan yang dipotong pada yaumun nahar taqarruban ilallah, semata-mata mencari ridha Allah, ghair mubahi, tanpa berbangga-bangga di dalam hewan yang kita sembelih pada hari raya kurban. Hendaknya kita niat berkorban ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pamer atau memperlihatkan apa yang kita miliki dari nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi semata-mata tulus karena Allah. Yang namanya kurban itu tanamkan niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Karena banyak sekali jamaah yang mengirimkan hewan korban ke masjid dan musola, besar dan kecilnya itu menurut kemampuan mereka yang Allah berikan kepada mereka. Ada yang gede banget, ada yang sedang, ada yang kecil. Jangan kita bangga kalau kita kirim hewan korban itu yang besar, karena mereka mempunyai kemampuan dan rezeki yang besar yang Allah berikan kepada dia, maka layaklah dia memberikan hewan yang terbesar. Tapi niatnya tulus karena Allah. Kalau ada niat lain, maka gugur semua pahalanya. Begitu juga memang kemampuan kita membeli hewan kurban yang sedang, kecil kagak, kurus kagak, kira-kira 3,5 juta kali ya kalau kambing ya. Kan gede kagak, kecil juga kagak, sedang, khairul umur awsat ya. Sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Umpama orang beli yang 3 juta, 3,5 juta, jangan minder sama orang yang beli 8 juta. Karena kemampuan kita terbatas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa jiwa kecuali menurut kemampuannya. Tapi kalau kita mau dengan ikhlas, dengan tulus, insya Allah dari pembukaan hal-hal yang kecil kita kerjakan yang namanya kebaikan untuk mengorbankan sebagian harta kita, insya Allah akan menjadi besar. Ya sunnatun muakkadatun, korban itu hukumnya sunnah muakkadah. Tatkala disyariatkan korban itu pada tahun kedua minal hijrah, Nabi memotong 1 ekor onta yang besar, dan beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya korban tatkala beliau masih hidup di alam dunia. Qala Syafi'i wa ashabuhu sunnatun muhakkadun wa syi'arun yanbaghi liqadiri 'alaiha limuhafadhu 'alaiha. Waqala, dan berkata Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut Imam Syafi'i,
annaha sunnatun muakkadun, sungguhnya korban itu adalah sunnah muakkad. Wa syi'arun yanbaghi, dan untuk syiar agama Allah Ta'ala, yanbaghi lil qadiri, maka selayaknya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk berkorban, hendaknya yang menjaga kebiasaan korban tersebut dalam setiap tahunnya. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Karena la yasba'u mu'minun minal khairi hatta yara makanahu bil jannah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang muslim yang beriman kepada Allah, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, tidak akan puas-puasnya dia melakukan amal kebaikan dimanapun mereka berada, sehingga dia melihat tempatnya nanti di dalam surga ketika dia sedang sakaratul maut. Allah perlihatkan tempat amal kebaikannya yang dulu mereka kerjakan sebelum dipisahkan ruh dengan jasad. Allah perlihatkan untuk yang namanya surga. Itulah yang namanya kebaikan. Dalam pembangunan, pembebasan lahan ini Masjid Al-Bahjah begitu bagus dan indah, dihiasi dengan macam-macam hiasan yang bagus dan indah. Belum puas juga jamaah Masjid Al-Bahjah. Akhirnya mereka sepakat berunding dengan cara musyawarah bagaimana cara untuk melebarkan lahan yang di samping. Alhamdulillah bisa kebeli. Ini kebersamaan dari ketua pembangunan masjid dan ketua masjid dan pembina dan seluruh para jamaah yang hadir di sini, termasuk Haji Abdul Rahman sebagai pewakaf sebagian tanah di sini, Pak Haji Norman, Haji Khairuddin dan seluruh jamaah. Alhamdulillah. Itu enggak puas-puasnya di dalam berbuat baik, tidak ada puas-puasnya di dalam buat baik, sehingga Allah perlihatkan nanti tempatnya di dalam surga. Alhamdulillah. Begitu juga yang namanya kurban. Sekali kita coba yang namanya berkorban, kakala kita berhasil mensisihkan sebagian rezeki kita untuk kita korbankan, tiap tahun insya Allah dia akan bisa berkorban. Sebab kiasan baik, andai kata digangga kerjain, itu ada yang ganjil di hati, akan membawa pikiran gak tenang ketika tidur. Kenapa? Kebiasaan baik ditinggal. Apalagi yang namanya kurban. Walaupun kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang diharuskan dan tidak menjadi wajib kecuali dengan sebab nazar. Dikarenakan yang pertama kali yang mencontohkan, yang mengajarkan langsung korban adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kala Allah syariatkan yang namanya korban pada tahun kedua minal hijrah, dan disyariatkan yang namanya solat Idul Adha. Nabi langsung berkorban. Kenapa? Karena Allah perintahkan berkorban ini dari zaman ke zaman, bahkan dari zaman para nabi dan rasul dahulu, bahkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, dan kepada anak dan cucu Nabi Allah Adam Allah perintahkan untuk berkorban. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimati wal an'am wa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Telah kami perintahkan umat-umat dahulu agar mereka berkorban untuk mengingat akan Allah atas rezeki ternak yang Allah berikan kepada mereka. Tuhan mereka adalah Tuhan yang Maha Esa. Hanya kepada Dialah kalian berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, kabarkanlah gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang taat, yang patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu.
Allah perintahkan berkorban ini pada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ceritakan kisah Qabil dan Habil di dalam surah Al-Maidah ayat 26. Wattu alaihim nabna adama bil haqqi id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadima wa lam yataqabbal min al-akhar qala aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin. Wattu alaihim, bacakanlah Muhammad kepada mereka, nababna Adam bil haq, tentang cerita putra putri Nabiullah Adam dengan benar. Idqarraba, ingatlah kakala keduanya Allah perintahkan untuk berkorban. Fataqabbala min ahadima, maka Allah terima salah satu di antara keduanya. Walam yataqabbal minal akhar, kemudian yang satu Allah tidak terima. Kakala anak Nabiullah Adam diberikan anugerah yang namanya ladang yang begitu luas, hasil ladang begitu berlimpah dan ternak begitu banyak, barulah Allah wajibkan mereka untuk berkorban. Tapi tidak diwajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Baru perintah berkorban pada anak yang kelima yang bernama Qabil dan anak yang keenam yang bernama Habil. Allah perintahkan mereka untuk berkorban, ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu si Qabil, abangnya hartanya lebih banyak daripada adiknya yang bernama Habil. Hasil ladang yang berlimpah, kemudian ternak yang dimiliki banyak dan besar-besar. Tapi kalau Allah perintahkan mereka untuk berkorban, Qabil membawa kambing yang sangat kecil, yang sangat kurus, kemudian begeng, kakinya pincang. Diambil yang paling jelek dari ternaknya. Sedangkan ternaknya gede-gede, gemuk-gemuk, dicari yang kecil. Maka ada syarat, orang pengen menyerahkan hewan kurban itu ada syaratnya. Umurnya di atas 1 tahun ataupun udah kupak, tuh yang namanya kambing. Kambingnya paling bagus gemuk dan sehat, jangan terlalu kecil dan kurus. Umpama kecil Pak Ustaz tapi gemuk, cebol, jangan. Yang gede, yang wajar tingginya, yang gede. Kita aja minta rezeki Allah yang banyak, apalagi buat bekor. Pasti Allah akan ganti dari karunia yang Allah berikan kepada mereka. Akhirnya Qabil membawa hewan yang kecil, kurus, begeng, pincang kakinya, diberikan oleh Ummina Hawa. Kemudian diserahkan kepada Nabiullah Adam. Nabiullah marahnya bukan main. Kenapa? Karena Qabil mempunyai harta yang begitu banyak, tapi menyerahkan kurban untuk Allah itu cuman yang kurus, yang kecil. Kemudian tidak diterima oleh Nabiullah Adam. Nabiullah Adam marah. Pas sorenya datanglah anak yang ke-6 yang bernama Habil. Walaupun orangnya sederhana, tapi orang yang soleh, orang yang baik, taat patuh kepada orang tuanya. Dibawa tuh kambing gibas yang paling bagus dari kambing yang dimiliki, girangnya bukan main, dan mendoakan. Allah perintahkan itu malaikat Jibril untuk menaruh 2 korbannya Qabil dan Habil di atas bukit. Datanglah awan yang berwarna hitam dibawa oleh malaikat Jibril. Ternyata yang diterima korbannya Habil. Sedangkan Qabil itu korbannya masih ada dan mati karena kurus, kecil,